FM Mercury, sahabat, dan seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda tadi, bahwa di pukul 8 saya akan ngobrol, sahabat, dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra atau MSI Consulting terkait dengan tema hari ini, yaitu pengelolaan SDM milenial. Dan narasumber saya kali ini adalah Pak Haris Novianto. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Bisa dekat ke mic-nya. Oke, siap. Nah, supaya sahabat Mercury lebih jelas mendengar suara Pak Haris ya di pagi hari ini. Dan ketemu lagi karena sudah beberapa lama ya kita off dengan teman-teman Magnet Solusi Integra ya, sahabat. Dan Anda juga bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan teman-teman di Magnet Solusi Integra yang kali ini membahas tema pengelolaan SDM milenial. Sebelum kita bahas terkait milenial ini, apa kabar dan sejauh ini bagaimana kegiatan dari MSI sendiri, Pak Haris? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya, sahabat Mercury. Ya, untuk kegiatan kita memang beberapa akhir ini hampir off ya untuk yang di radio ya. Karena kegiatan kita memang lebih banyak untuk kegiatan pengembangan SDM, terutama sekarang lagi gencar-gencarnya untuk sertifikasi bidang SDM sekarang lagi ke sana. Di samping itu juga memang ada kegiatan-kegiatan agenda lain untuk pelatihan-pelatihan, terutama yang tempo hari terkait dengan milenial juga, karena sekarang milenial sudah mulai booming ya topik ini yang menjadi sangat krusial di beberapa perusahaan gitu ya. Karena memang rentang usia kerja sekarang ini sampai 35 itu masuk milenial, dan itu paling banyak untuk saat ini ya, Iya, Pak betul. Haris. Nah, sahabat, kehadiran generasi milenial tadi yang sudah sedikit disampaikan oleh Pak Haris, disinggung lebih tepatnya ya. Kehadiran generasi milenial di dalam dunia kerja memberikan warna tersendiri. Jumlahnya yang mencapai hampir setengah dari keseluruhan pekerja aktif di Indonesia, membuat cara kerja di perusahaan itu harus beradaptasi dengan karakteristik generasi milenial. Kemudian bagaimana langkah tepat yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola dan juga mempertahankan para karyawan di era milenial ini. Untuk itulah diperlukan cara yang implementatif untuk menangani persoalan pada karyawan generasi milenial. Disinilah, sahabat, peran pengelolaan SDM milenial dalam mengembangkan perusahaan yang notabene sudah didominasi oleh karyawan milenial. Tadi sedikit kita singgung juga ya, Pak Haris. Nah, sedikit berkomentar tentang informasi tadi. Kalau menurut Pak Haris, sebelum kita bertanya lebih dalam terkait dengan milenial ini, SDM milenial ini, silakan Pak Haris. Ya, baik. Sebelum kita mengarah ke pengelolaannya ya, berarti sebenarnya kita harus tahu dulu nih milenial itu apa sih gitu ya. Memang beberapa kajian-kajian baik itu di arah akademisi maupun di praktisi memang punya beberapa pendapat di sana bahwa ada yang mengatakan milenial itu pasti ada masalah rentang usia gitu gap antara yang tadi Mbak Yanti juga sampaikan bahwa usia 35 tahun ke bawah itu yang didominasi oleh orang-orang milenial gitu ya. Betul. Pada dasarnya di praktisi malah justru ada kajian-kajian yang lebih menarik sebenarnya. Justru milenial itu lebih kepada bukan usia, tapi lebih kepada mindset gitu ya. Ya, karena ada juga yang orang-orang seusia lebih dari usia 35, 40, bahkan yang ada yang 50, tapi cara pandangnya seperti kayak milenial gitu ya. Sehingga itu kenapa di perusahaan-perusahaan tertentu sekalipun ada gap secara generasi tidak menjadi persoalan gitu ya. Karena cara pandang di dalam perusahaan, baik itu orang yang merasa apakah dia milenial atau yang merasa dirinya milenial gitu ya, masih bisa tetap berjalan gitu. Karena kan sekarang di dunia kerja kita masih melihat usia untuk menjadi patokan, tapi ternyata di SDM yang seharusnya adalah bukan usia yang menjadi patokan, tapi adalah mindset dari SDM itu sendiri, apakah dia bisa berpikir milenial atau tidak, seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Aris. Iya. Lagi pula begini. Sebenarnya konsep milenial ini kan muncul karena memang era perubahan globalisasi yang saat ini terutama terkait dengan teknologi ya. Makanya sekarang milenial itu tidak lepas dari teknologi. Cara pengelolaan SDM yang masih konvensional dulu ya, yang arahnya selalu ngomongnya direct gitu ya, langsung gitu dari atas sampai ke bawah, face to face dan macam-macam, sangat berbeda dengan arah perubahan sekarang saat ini, terutama dengan kemajuan teknologi. Ya. Oleh karena itu
perusahaan-perusahaan dengan cara pengelolaan SDM yang secara konvensional yang seperti lama-lama begitu, itu akan sangat sulit menjangkau kebutuhan-kebutuhan milenial saat ini. Gitu ya. Karena milenial saat ini lebih banyak memang orientasi yang satu, dia ingin cepat. Yeah. Orientasinya pengen cepat, dia pengen mencari sesuatu yang lebih, tantangan, ingin aktualisasi diri dan sebagainya. Sehingga itulah yang menjadi gap di sana sebenarnya. Nah, yang pertama ini Pak Haris, sebenarnya apa dan siapa karyawan generasi milenial? Tadi sudah semua disinggung bahwa bukan usia, tapi untuk merubah mindsetnya itu menjadi milenial. Itu seperti apa Pak Haris? Oke, baik. Sebelum kajian kita ke mindsetnya, mungkin usia juga perlu juga ya kita sampaikan. Sebenarnya milenial ini memanglah muncul di generasi-generasi di tahun-tahun 80-an ke atas ya, lahiran 80 tahun ke atas. Kenapa? Karena ini era teknologi sudah mulai berkembang sudah mulai masuk ya. Iya, sudah mulai masuk. Baik itu di kalangan internasional bahkan sampai ke nasional sudah mulai ada. Di tahun-tahun 2000 apalagi ya, sekarang tambah semakin canggih ya, 2000 ke atas. Nah, usia-usia itu memang tidak bisa dipungkiri sangat berbeda dengan usia-usia yang di atasnya sebelumnya ya. Kelahiran 60, bahkan yang kalau kita mengatakan ada generasi baby boomers, generasi X, sampai sekarang generasi Y dan milenial. Dan terbaru malah sebenarnya di beberapa perusahaan sekarang ada generasi Z. Z itu ya, yang usia lulusan SMA, mereka sudah selesai langsung kerja dan sebagainya. Jadi memang secara rentang usia memang cukup punya pengaruh sebenarnya. Kenapa? Karena kelahiran di usia-usia itu menunjukkan era perubahan di dunia kita, terutama karena kemajuan teknologi. Sebenarnya teknologi itu yang sangat pengaruh besar. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan generasi berikutnya inilah yang membedakan itu ya Iya, Pak Haris. Betul. Iya. Sehingga akhirnya itulah yang menyebabkan pada proses cara berpikirnya dan cara berperilakunya juga sangat berbeda. Apalagi kita lihat bahwa anak-anak milenial sekarang saat ini yang bekerja, orientasi dia untuk bahwa kemarin saya juga pernah melakukan riset secara sederhana begitu ya. Anak-anak milenial memang kalau untuk cari kerja pun gaji memang menjadi tolak ukur memang ya. Tapi dia bisa bertahan lama di suatu perusahaan bukanlah gaji lagi. Tapi bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa mendapatkan tantangan lebih, bagaimana dia bisa mengaktualisasi diri itu. Sekalipun gajinya besar, kalau nggak dapat itu semua, mungkin nggak sampai 1 tahun keluar dia. Karena merasa tidak ada tantangan dan tidak berkembang dari dirinya itu ya. Betul. Karena anak-anak milenial sekarang ini pasti yang dicari adalah memang kenyamanan, tapi tantangan juga mereka akan mencari hal itu untuk mengaktualisasi diri mereka itu ya. Dan perbincangan kita akan semakin lebih menarik sahabat, tapi saya akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Merkuri sahabat, dan masih dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integrator MSI Consulting sahabat, yang di pagi hari ini kita ngobrolin tentang pengelolaan SDM milenial sahabat ya. Dan studio selain ada Pak Haris, ada juga Ibu Novi yang akan sedikit berbagi informasi dengan Anda ya. Karena Bu Novi tidak akan sampai selesai sahabat menemani kita di perbincangan pagi hari ini, tapi paling tidak kita akan mendengarlah dari pakarnya sahabat ya, karena memang yang di sini pakar-pakarnya semua. Kita akan mendengar salah satu pakarnya. Bu Novi, kita langsung saja. Tadi saya sudah menanyakan kepada Pak Haris apa dan siapa karyawan generasi milenial. Kemudian bagaimana sih Bu cara untuk menghadapi bagi perusahaan yang masih pengelolaan SDM-nya itu secara konvensional untuk bisa menjadi perusahaan dengan pengelolaan SDM yang modern pada era sekarang ini, bagaimana Bu? Oke, terima kasih. Selamat pagi sahabat Merkuri, ketemu lagi. Iya, dengan Ibu Novi ya. Dengan saya Novi. Nyambung pertanyaan Mbak Yuli. Jadi saya Yanti Bu. Mohon maaf Mbak Yuli yang tadi di posko. Oke, pagi dengan Mbak Yanti. Begini, untuk kalau secara konsep untuk pengelolaan manajemen SDM di perusahaan yang masih konvensional, yang paling sederhana sebenarnya adalah bagaimana sih kita gini. Jadi kalau pengelolaannya kita nggak bisa membuat sistem menjadi sangat ribet seperti perusahaan yang sudah kompleks sistemnya, kemudian jumlah karyawannya sudah banyak, terus tuntutan misalnya customernya juga tinggi, harus mengikuti berbagai standar dan ketentuan yang macam-macam. Nah,
kalau untuk yang di manajemen konvensional adalah lebih bagaimana sih kalau kita bicara SDM, bagaimana kita bisa mengelola mereka sesuai dengan potensi terbaik yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan. Jadi yang penting adalah bagaimana kita punya aturan-aturan dasar yang terkait dengan pengelolaan SDM yang dimulai dari misalnya yang gampang aja lah yang mengatur sistem kerja gitu ya. Yang mengatur sistem kerja kan artinya apa? Selain misalnya pembagian fungsi yang dimunculkan di dalam struktur organisasi, itu juga ada job desk atau uraian tugas dari masing-masing pemegang jabatan. Meskipun sifatnya itu sederhana seperti itu. SOP mungkin belum semuanya baku, tetapi para senior yang ada di sana, orang-orang yang sudah lebih lama ada di sana, itu diharapkan mereka bisa meluangkan waktu, kalaupun tidak sempat menuliskan gitu, direkam dulu. Jadi prosedurnya menjadi seperti apa, sehingga kemudian nanti dengan berjalannya waktu ini bisa dituliskan gitu. Tetapi ini di awal bisa menjadi acuan atau pedoman bagi orang-orang baru yang ada di sana, sehingga kemudian ngerti aturan-aturannya seperti ini, seperti itu. Jadi SOP itu salah satu hal yang memang harus ya Bu? Sebaiknya ada, karena itu menjadi dasar. Ataupun kalau misalnya belum tertulis, itu tadi ada seorang senior yang bisa yang menjadi pedoman untuk mengarahkan. Tetapi ini juga harus segera dituliskan, karena kalau enggak ini nanti akan beda versi masing-masing orang. Tetapi mungkin supaya tetap sama dalam bentuk audio dulu gitu ya. Kalau mungkin yang saya sarankan yang lebih mudah dalam bentuk audio dulu. Jadi kita bikin flowchart-nya lah seperti itu. Sehingga kemudian ini jadi acuan kerja. Nah, kemudian kalau karena ini SDM, maka kita harus tadi itu pendekatannya yang lebih penting lah. Pendekatan ke orang, karena masih mau nggak mau belum terlalu tuntutannya belum terlalu tinggi. Sehingga kita bisa ini tadi manage ke masing-masing orang dan menempatkan mereka pada fungsi-fungsinya. Lalu yang ketiga, ini adalah menetapkan target kinerja dari masing-masing jabatan yang ada. Karena dengan demikian orang akan tahu apa yang diharapkan dari dirinya dan dia harus melakukan apa. Ini akan meminimalkan konflik atau menyamakan persepsi tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan. Karena kalau misalnya ada buat mereka jelas apa yang harus mereka capai, maka mereka akan bisa istilahnya tahu bahwa ini dengan guidance seperti ini saya harus menuju kemana. Seperti itu. Nah, itu tadi kaitannya dengan milenial, kondisi yang semacam ini. Jadi itu guidance mungkin bukan sesuatu yang sifatnya mati ya. Tetapi tadi itu hal-hal yang membuat mereka jadi tahu apa yang diharapkan dari mereka, itu akan lebih memudahkan mereka untuk bisa mengaktualkan potensi-potensi terbaik yang mereka miliki. Karena sebenarnya milenial, kalau saya sih lebih setujunya bahwa ini hanya masalah konsep bahwa zaman saya ketika zaman saya seperti itu, sebenarnya dalam bekerja ya kita tetap dituntut untuk kreatif, inovatif dan sebagainya. Cuman memang situasinya yang berbeda. Pada saat itu mungkin juga internet tidak seperti sekarang gitu ya. Akhirnya kondisinya berbeda, tetapi attitude atau sikap-sikap yang dibutuhkan di pekerjaan itu sebenarnya tetap sama. Orang tetap diminta untuk punya achievement gitu ya, untuk punya dorongan untuk melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baru di pekerjaannya, memberikan nilai tambah. Sebenarnya kan itu gitu. Dan sebenarnya ini tadi milenial itu tadi, kalau kita bisa memberikan kebebasan yang penuh kepada mereka dengan memberikan arahan apa yang harus mereka capai, rasanya itu lebih mudah gitu. Kalau saya seperti itu sih gitu. Jadi daripada kita terlalu saklek kepada aturan-aturan atau sesuatu yang tertulis yang kemudian itu dianggap mereka sebagai sesuatu yang mengekang seperti itu. Tetapi lebih bahwa apa yang harus mereka capai, terus bagaimana harapan, misalnya kita punya pelanggan gitu, pelanggan itu sebenarnya maunya apa, dan yang penting itu mereka tahu bisnis kita seperti apa. Artinya what are we
sekarang ini berada gitu ya. Jadi sekarang ini saya ini bekerja di mana sih? Nah, tuntutan dari perusahaan yang seperti saya bekerja ini apa? Seperti itu. Sehingga kalau kita tahu apa yang ada di pekerjaan kita, arah perusahaan kemana, kita jadi lebih bisa nge-match-kan aspirasi karir kita, potensi yang kita miliki untuk ke arah sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan. Bu Novi, tadi kan Ibu Novi mengatakan ada 3 aturan dasar, kemudian SOP, target dari jabatan itu. Kan ini milenial kalau mereka diberikan seperti tadi aturan-aturan, mereka akan merasa kok terlalu dikekang dan lain sebagainya. Apakah perlu di-refresh, dan kalaupun harus di-refresh itu per berapa bulan atau bagaimana Ibu, supaya mereka ini merasa tidak terkekang dan tidak terbebani dengan target dan lain sebagainya itu, Bu Novi? Kalau target mungkin itu yang target harus jelas ya di awal ya gitu. Jadi mereka harus mencapai apa yang diharapkan, seperti itu. Bisa sifatnya kualitatif, bisa kuantitatif, tetapi kuantitatif itu lebih baik karena kualitatif nanti menjadi bias kan, seperti itu. Gitu. Nah, untuk kalau untuk target kinerja pasti sudah dijelaskan ya di awal, dan ya sebaiknya akan dievaluasi setiap bulannya. Jadi selalu ada kesempatan untuk memberikan feedback kepada bawahannya, sehingga kemudian ini tadi mereka tahu aku sudah mencapai apa, kemudian masih diharapkan apalagi ini yang masih kurang, terus sikap-sikap apa saja yang sudah saya tunjukkan baik di pekerjaan dan mana sih yang belum, kayak gitu loh. Nah, tantangannya kadang adalah waktu gitu loh. Waktu untuk bisa ini tadi bisa duduk bareng di akhir bulan atau di awal bulan, kita men-set up kayak gitulah. Nah, seperti itu. Tapi di beberapa tempat kayak misalnya sifatnya produksi lah atau penjual jasa yang kita memang pagi sudah harus melayani customer kayak di bank lah, di ini toko dan sebagainya, ada briefing pagi kan. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang mestinya dipakai, dan kejelian ini loh kejelian pemimpinnya, leadernya untuk bisa mengetahui kira-kira dari briefing pagi ini yang nggak mood siapa, kayak gitu, yang kemudian atensinya baik, terus kita tahu bahwa siapa yang harus kita berikan pujian gitu ya, yang pencapaiannya baik sehingga kemudian jadi motivasi buat dia dan juga yang lainnya. Atau siapa yang masih kurang, berarti mungkin perlu dipanggil secara khusus gitu ya, kalau mungkin kesalahannya itu agak berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain kan mungkin bisa dibahas bersama-sama kayak gitu. Jadi kalau paling gampang ya lewat briefing pagi itulah. Tapi memang tidak sebuah perusahaan melakukan briefing pagi, tapi ya sekali lagi perlu waktu untuk bisa menyamakan persepsi setiap bulannya, target-target yang harus dicapai ke depannya, seperti itu. Perlu waktu memang ya. Betul. Nah, bicara tentang milenial juga atau karyawan yang mendominasi sebuah perusahaan, persoalan-persoalan apa saja sih Pak Haris yang biasa terjadi pada perusahaan yang kebanyakan karyawannya itu adalah milenial? Memang persoalannya karena kita kembali lagi ya, karakteristik itu memang unik di milenial itu ya, sehingga biasanya lebih kepada perilaku sebenarnya, perilaku yang dimunculkan ya, mulai dari dia yang kurang optimal kerjanya, bisa jadi dia kerja seenaknya sendiri yang nggak mengikuti perintah atasan begitu ya. Nah, itu karena perbedaan-perbedaan cara berpikir, pola pandang, bahkan sampai kepada kebiasaan gitu ya. Nah, arahnya lebih ke sana. Justru tadi kalau menindaklanjuti dari yang disampaikan Bu Novi, sebenarnya ya. Betul. Justru kalau anak-anak milenial memang sangat suka dengan target. Selama dia tidak diberikan kejelasan tugas dan target apa yang harus dia kerjakan, anak-anak milenial malah tidak termotivasi untuk ke sana. Nah, itu menjadi malah jadi dimotivasi ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus dikerjakan dan dicapai gitu ya. Cuman terlalu banyak arahannya terlalu banyak, itu anak milenial juga tidak suka. Betul. Gitu ya. Tambah tidak jadi suka. Mereka adalah diberikan target, biarkan mereka mengerjakan terlebih dahulu, evaluasi, direct, target lagi. Seperti itu ya Pak Haris ya? Iya, paling tidak arah cara kerjanya memang begitu. Kita ya pemimpin-pemimpin kita yang sudah senior, yang apalagi generasi X atau sampai baby boomers begitu ya. Memang cara pendekatannya begitu. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga ya Mbak ya, karena anak-anak milenial kita yang terutama yang usia-usia mungkin 25, 28 yang mereka fresh graduate habis lulus kuliah dan sebagainya, mereka secara pengalaman pun dalam bekerja memang minim begitu ya, minim, sehingga
terkadang ide-ide kreatif mereka, cara pengerjaan dan sebagainya masih tidak begitu matang gitu ya. Justru malah ketika kita terlalu banyak direct, mereka malah dimotivasi. Lah itu yang rumitnya. Kalau kita bahasa kasarnya itu gini, anak milenial wis gak patek mateng tapi saenak karepe dhewe. Nah, itu kan repot ya kayak gitu ya. Nah, justru malah dibutuhkan memang kedewasaan seorang pemimpin dalam menangani seorang milenial kayak begitu sebenarnya. Ada beberapa hal nanti langkah-langkah yang perlu bisa diberikan oleh seorang pemimpin-pemimpin kepada karyawan-karyawan milenial dengan karakteristik yang seperti itu. Walaupun saya sih masih cukup optimis karena seperti apapun kondisi milenial kita memang tidak sampai menyeluruh di seluruh Indonesia gitu, nggak sampai kayak gitu ya. Mungkin di kota-kota besar, perusahaan-perusahaan besar, ataupun di beberapa perusahaan yang memang cukup kuat pengaruhnya terhadap pengembangan teknologi itu biasanya model-model milenialnya kayak begitu. Ada juga kok saya pengalaman ada di sebuah perusahaan yang notabene memang milenial semua, tapi cara pandangnya masih konvensional, masih ada kok. Dan itu masih banyak ya, karena memang pergaulan, perkembangan teknologi juga mempengaruhi mereka dengan lingkungan mereka berkembangnya seperti apa. Usianya boleh milenial, tapi mindsetnya konvensional. Nah, itu bagaimana cara menyikapi sih Pak Haris? Karena kan memang kalau milenial harus juga mereka menyesuaikan dengan perkembangan milenial yang sekarang ini ada. Ya, kalau menindaklanjuti itu tadi ya Mbak ya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang masih tidak begitu kental nuansa milenialnya, memang ini kayaknya kesannya tidak menjadi urgent gitu ya. Kayaknya ya berjalan apa adanya kayak gitu ya, dengan budaya yang sudah ada dan sebagainya. Walaupun saya cukup sedikit khawatir ketika para pemimpin-pemimpin perusahaan dengan model kayak begini tidak diberikan perhatian lebih untuk nanti bersiap-siap ke depan. Nanti resikonya adalah ketika sudah perubahannya begitu drastis, dia nggak siap gitu ya. Karena perubahan itu tidak ada yang sifatnya itu untuk menata perubahan itu sebentar, pasti butuh proses gitu ya. Nah, sekarang kita bergeser pada perusahaan-perusahaan yang justru sudah mulai bergejolak adanya milenial nih. Justru dengan adanya milenial ini sekarang para pimpinan sudah harusnya mulai aware nih. Apa yang harus saya lakukan? Karena pemimpin-pemimpin yang sudah senior, bahkan yang dari generasi baby boomers, lama-lama kan akan pensiun juga. Nah, menyiapkan milenial untuk bisa jadi seorang leader-leader ini yang memang butuh effortnya besar. Effortnya sangat besar sekali. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah kita pahami dulu nih karakter milenialnya kayak apa gitu ya. Menghadapi para karyawan-karyawan ini ya. Betul. Dulu paling sederhana aja lah dulu. Kalau dulu zamannya kita masih kerjanya konvensional ya, pelaporan pasti harus menghadap. Sekarang sudah beda, pakai WA. Bahkan sekarang WA sudah dianggap itu sudah biasa banget gitu ya. Sekarang ada teknologi yang lebih baru lagi. Meeting sudah pakai Zoom, sudah nggak usah pakai ketemu lagi kayak gitu ya. Itu kan sudah arah perubahan gaya milenial banget gitu ya. Terus tadi sempat disinggung sama Bu Novi, aturan-aturan yang tidak fleksibel. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak harus begitu rigid aturannya. Masalah apa? Jam waktu kerja gitu ya. Milenial malah lebih suka sekarang pekerjaannya yang lebih fleksibel. Karena mereka gampang bosan. Bosan banget ya. Apalagi kalau kerjanya itu-itu aja gitu ya. Betul. Saya sih pengalaman melihat kondisi-kondisi terutama di beberapa perusahaan, apalagi itu yang punya nilai birokrasi yang kuat, milenial itu sangat tersiksa rata-rata di sana. Karena kalau sudah ngomong birokrasi yang kuat itu kan komplainnya harus gini, begitu padat gitu ya, aturannya rigid banget sehingga milenial kurang bisa mengeksplor dirinya gitu ya. Banyak milenial yang akhirnya menjadi dimotivasi karena itu. Sebenarnya banyak juga yang perusahaan yang belum siap untuk dengan karyawan milenial, akhirnya anak-anak milenial ini mengikuti perusahaan yang konvensional. Dan ini berpengaruh nggak sih dengan mindset mereka yang pada akhirnya nanti akan, sebenarnya mereka mindsetnya awalnya milenial, tapi saat masuk di perusahaan itu bagaimana menghadapi, kasihan juga kan para karyawan milenial ini, kemudian kasihan juga perusahaan yang nantinya tidak bisa regenerasi. Bagaimana nih Pak Haris? Oke. Itu menarik sekali Mbak. Memang kalau untuk milenialnya kita memang nggak bisa mengatakan seperti apa ya, karena kembali lagi kepada milenial. Ada juga yang milenial yang memang sangat kuat secara karakteristiknya sehingga dia tidak mau kalah dengan lingkungan kayak gitu. Memutuskannya apa? Resign, keluar.
Nah persoalannya kalau milenial cuma satu orang yang kayak begitu. Lah kalau misalkan hampir berapa persentase karyawan milenial begitu mau resign semua, apa enggak ini perusahaannya? Kasihan perusahaan. Jadi kan ada dua sisi. Betul. Kasihan perusahaan dan kasihan milenial ini kalau berada di situ terus. Bagaimana? Kalau yang kita dari sudut pandang milenialnya dulu ya, dari sudut pandangnya milenial, kalau di era-era sekarang, apalagi di daerah-daerah tertentu, milenial yang masih cukup comply dengan aturan, biasanya mereka malah justru mereduksi dirinya sendiri. Dia menekan dirinya, nggak mau keluar dari situ. Ada yang kayak gitu. Jadi dia ikut aja. Ya dampaknya ya mereka tidak bisa optimalkan potensi yang seperti disampaikan Bu Novi tadi. Potensinya nggak bisa berkembang. Ya gitu-itu aja gitu ya. Begitu nanti sudah mulai regenerasi, dia mau di-challenge begitu ke atas, dia sudah mulai nggak menolak. Karena saya merasa selama ini belum banyak berkembang ke sana. Gitu. Itu impact-nya kepada milenialnya. Impact-nya pada perusahaan sama juga. Perusahaan akhirnya nggak punya suksesi ya, istilahnya orang yang bisa menggantikan sebagai leadernya, betul ya. Mereka sangat kesulitan, makanya rata-rata mereka kalau nggak nyari dari luar, tapi dari luar juga budgetingnya besar, waktunya juga panjang dan macam-macam. Nah itu impact-nya ke sana. Tapi kalau untuk perusahaan secara keseluruhan, sulitnya itu malah justru ketika dia harus mempertahankan karyawan. Ini ada sedikit gap ya. Masalah salah satu pentingnya adalah terkait dengan loyalty ya. Milenial konsep loyalty-nya cukup berbeda konsepnya dengan generasi-generasi sebelumnya, terutama generasi X dan baby boomers ya. Konsep loyalty-nya generasi X dan baby boomers memang konsepnya lebih banyak kepada dedikasi, kesetiaan mereka terhadap perusahaan, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik di perusahaan itu dalam rentang waktu yang cukup lama. Gitu ya. Kalau milenial sangat berbeda. Ketika di tempat itu sudah tidak ada challenge apapun, tidak peduli seberapa lama, dia pasti keluar. Orientasi mereka karena hasil ya? Hasil. Sehingga konsep loyalty dia adalah kepada kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada perusahaan. Kalau misalkan dalam rentang 2 tahun dia tidak ada kontribusi yang bisa diberikan karena bisa jadi challenge-nya nggak ada, atau dia sendiri kurang ter-challenge, dia pasti keluar. Rata-rata keluar. Kayak gitu-gitu. Jadi memang dilema juga ya. Jadi sama-sama sebenarnya kalau berpikir tentang mindset dari SDM milenial ini. Tidak hanya SDM atau orangnya, personnya, tapi perusahaan itu juga harus mulai mengikuti mindset yang milenial. Jadi sama-sama. Tapi kalau satunya konvensional, satunya milenial ya, ini mana ini yang akan kalah duluan? Kebanyakan memang SDM-nya harus kalah duluan dalam artian resign ya. Itu adalah karyawan yang menghadapi karyawan-karyawan milenial yang memang harus ekstra. Dan yang berikutnya, untuk menghadapi karyawan, tim HR dalam pengelolaan milenial di perusahaan itu harusnya seperti apa? Tadi kalau Ibu Novi mengatakan SOP, kemudian aturan dasar, target jabatan, ini tim HRD-nya haruskah selalu seperti itu atau bagaimana? Itu kan untuk sebuah perusahaan, tapi tidak semua tim HR akan melakukan hal itu, Pak Haris. Iya, memang benar Bu. Istilahnya tidak semua HR itu sadar akan hal itu ya. Sehingga kadang-kadang mereka yang pekerjaannya masih administratif begitu, hanya sekedar mencatat, tapi tidak cukup peka dengan perubahan-perubahan perilaku yang ada di dalam organisasi, terutama adanya milenial ini ya gitu ya. Nah memang agak repotnya begini, kadang-kadang persoalan kayak gitu dibebankan semuanya kepada HR. Itu juga nggak fair, nggak adil. Kenapa? Karena yang namanya karyawan itu pasti penangannya bukan hanya orang HR, tapi ya semua orang yang ada di dalam perusahaan. Termasuk leader yang bersangkutan, divisi yang bersangkutan, bahkan rekan kerja yang lain juga kan gitu ya. Apalagi cara berpikir, karakteristik perilakunya sudah sangat berbeda milenial. Eranya sudah kolaborasi sekarang, bukan eranya kompetisi. Eranya sudah kolaborasi. Milenial sudah arahnya kepada teknologi savvy ya. Mereka diberikan kemampuan kecerdasan, mereka bisa menggunakan teknologi dengan cepat. Itu anak-anak milenial memang ya arahnya ke sana. Sehingga cara pengolahannya pun mengikuti arah ke sana kalau ingin memang mendukung ke sana. HR juga harus berkembang ke sana, berpikir bahwa era perubahan sekarang menuntut milenial untuk lebih optimal lagi ke sana. Dan kita akan ke penelpon terlebih dahulu, Pak Aris. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak? Oh, saya belum punya istri, dengan Dewa. Oh, Pak Dewa. Oh, Ya, Mas Bu. Dewa.
Mas Dewa silakan. Ada yang ingin di-sharingkan pada Pak Haris? Iya, Pak Haris. Iya. Mengelola SDM milenial ya. Iya, betul. Ini sudah nggak bisa, caranya harus mengolah dengan seperti SDM kolonial ya. Iya, betul sekali. Harus tunggu perintah, apa kata Bapak, atau apa Bapak bisa senang ABS ya. Asal Bapak senang, betul itu. Milenial ini menurut saya harusnya pengelolaannya kita harus menyerahkan semua ke mereka dan bagaimana mereka punya solusi ya. Jadi sepertinya kita harus memberikan simulasi atau seperti contoh-contoh kasus dan akhirnya nanti bisa nggak harus melalui pakem yang ada tetapi tidak melanggar aturan yang diberlakukan gitu. Jadi contoh seperti wah ini perdagangan ini susah ini bagaimana ini. Nah itu jangan nanti kita memaksakan pakemnya perusahaan, pokoknya harus pakai ini ya. Nah itu kalau milenial nggak bisa kayak begitu, maksudnya mereka akan, waduh aku punya cara sendiri, aslinya itu kalau pakai cara aku itu lebih maju. Nah, ini kan susah ya Pak ya menjembatani itu. Betul. Jadi memang pengelolaan SDM milenial ini gampang-gampang unik dan memang perlu suatu kita harus punya cara pikir yang berbeda-beda. Jadi menghadapi gak bisa gebyauya podo kabeh ngono lho. Jadi ini angkatan dari kampus ini dari Jawa dari ini, tapi semua dalam genre milenial. Itu gak bisa dibuat sama gitu loh. Terus wah nanti kalau saya bikin training pokoknya semua harus pintar semua, seperti nilainya saya minta semua 90, 100 mungkin sempurna punya Tuhan ya. 90 semua. Nggak mungkin karena mereka itu pasti punya cara masing-masing. Nah, seperti ini kan bagaimana biar perusahaan yang dulu dia dengan cara pakem-pakem kolonialnya bisa merubah image-nya, karena mereka kadang agak gengsi untuk menurun grade-nya untuk seorang direktur makan bareng sama karyawan. Kadang itu kan gengsi banget, tapi milenial kenapa enggak? Wong seorang CEO aja bisa makan sama tukang parkir kok. Kalau zaman milenial sekarang gitu. Jadi mereka yang punya CEO gede itu kadang makan sama tukang ojek. Tapi kenapa kok sekarang bagaimana caranya memberikan solusi itu ya Pak ya? Jadi itu pertanyaan saya. Dan yang terakhir saya mohon doanya teman-teman Merkuri, ibu saya kemarin minggu ketabrak kecelakaan. Jadi semoga semakin baik karena sampai saat ini beliau masih susah untuk makan. Padahal cuma cedera punggung. Tapi ya saya pikir gagal otak atau apa, muntah, nggak bisa makan, muntah. Saya pikir semoga ada doa yang bisa untuk biar cepat bisa makan lagi. Karena kalau cuma nyasupin obat dok, kasih makan ya juga, saya juga kepikiran ini ya. Karena tambah kurus gimana mau masuk makanan ya. Gitu aja mungkin. Terima kasih Bapak, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga ibunya cepat sembuh, Pak Mas Dewa ya. Dan terima kasih sudah bergabung di talk show pagi hari ini. Dan Pak Haris, kita akan jawab pertanyaan dari Mas Dewa nanti setelah jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, saya potong lagunya ya, karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Sedangkan kita harus menjawab pertanyaan dari Mas Dewa tadi. Menghadapi atau mengelola SDM milenial ini harus memberikan contoh kasus tadi yang digarisbawahi oleh Mas Dewa. Kemudian gampang-gampang unik, bukan gampang-gampang susah, karena unik ya, bukan susah loh ya, unik, gampang-gampang unik. Dan pertanyaannya tadi adalah bagaimana mengatasi gap antara generasi milenial dengan generasi X ataupun juga sebelumnya. Seperti itu. Tidak hanya gap tentang usia ya, tapi mungkin berperilaku dan lain sebagainya. Karena milenial sekarang bisa beradaptasi dengan siapapun, tapi kalau dulu CEO zaman dulu atau founder atau direksi itu akan susah untuk makan bersama bawahan yang paling bawah sekalipun. Itu yang ditanyakan. Pak Aris silakan. Baik, menanggapi dari yang disampaikan sama Kakak Dewa ya tadi ya. Karena memang kelihatan milenial juga mungkin Kakak Dewa tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan sama Kak Dewa tadi itu sebenarnya sudah menjadi penyimpulan apa yang mau saya sampaikan sebenarnya. Itu memang benar sekali bahwa milenial itu uniknya di sana, mereka punya karakteristik yang berbeda, tidak bisa dikelola dengan cara model kolonial yang disampaikan sama Kak Dewa tadi. Kolonial yaitu orang yang di atas harus benar-benar dihormati oleh yang di bawah, seperti apa ya, perintah dan sebagainya, itu yang sangat tidak disukai gitu ya. Bahkan tadi dicontohkan sekarang kalau pemimpin-pemimpin milenial malah lebih suka gitu kalau sama milenial yang lain, kumpul dengan orang di bawah, ngobrol, makan bareng gitu ya. Itu akan sangat berbeda ketika masuk di perusahaan yang
kolonialnya kuat tuh. Ada direksi langsung takut sendiri gitu ya, atau menjauh gitu ya. Ngobrol aja, ngomong aja gak berani gitu ya. Milenial, sehingga milenial gak bisa mengeksplor semuanya gitu. Nah, kalau misalkan apa yang harus dilakukan ketika perusahaan-perusahaan yang seperti ini masih menerapkan, sedangkan milenial sudah cukup dominan di perusahaan dan ini perlu menjadi warning bagi perusahaan. Maka yang dilakukan pertama, kembali lagi, semua akan bergerak kepada pimpinan tertinggi. Mereka komitmen nggak untuk merubah itu semua, menggeser ya, karena budaya organisasi itu akan sangat sulit diubah kalau dari atas komitmennya tidak berjalan. Yang paling sederhana kayak tadi, misalkan, milenial harus banyak diberikan kesempatan, keluangan untuk melakukan eksplorasi diri, diberikan kasus, project, kalau istilahnya di beberapa perusahaan itu dikasihkan sebagai project, dan dia akan berperan sebagai project manager, kayak gitu ya, PM begitu. Untuk apa? Biar dia bisa mengeksplor kemampuan-kemampuan yang dia miliki di generasi milenial. Sekalipun seperti itu yang dilakukan, tapi kalau hal yang kecil ya dari pimpinan-pimpinan top manajemen tidak komit, ya akan sama saja gitu ya impactnya. Ya kayak tadi, mulai dari perilaku yang sederhana, dilakukan meeting sederhana, tapi meetingnya yang tidak secara formal gitu ya. Punya keluasan, terus setelah di luar jam kerja rutin ada kegiatan-kegiatan yang saling berbagi, kolaborasi antara yang atas sama bawah. Nah itu sebenarnya juga membangun budaya secara sederhana, tapi impactnya akan jauh luar biasa begitu. Kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan startup ya, kayak perusahaan yang sekarang lagi booming gitu ya, itu malah di sana karyawan milenialnya sangat luar biasa bebas gitu ya. Tapi omsetnya bagaimana? Labanya bagaimana? Tinggi-tingginya luar biasa. Nah, karena mereka suka dengan challenge, tapi dia punya kebebasan untuk mengeksplor. Kenapa? Karena pimpinan atasnya juga sudah mulai komit untuk menjalankan itu. Nah, satu hal, kalau seorang pimpinan harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk para karyawan, tapi dan juga kesempatan dan target, apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ini supaya bisa, mereka harus tahu juga dasar memberikan target, kemudian dasar memberikan ruang seluas-luasnya untuk para milenial ini. Apa yang harus dimiliki ini, Mas? Sebenarnya kunci pertama adalah leader itu memang seorang coach ya. Dia harus berperan sebagai seorang coach gitu ya. Seorang yang bisa memberikan banyak pengembangan terhadap seorang milenial, karyawan milenial bawahnya. Sebenarnya ada 4 hal yang paling tidak secara umum ya, 4 hal ini yang bisa menjadi salah satu cara seorang leader untuk bisa melakukan itu semua. Pertama, leader itu memang harus tahu dulu ya target dari perusahaan seperti apa, gambaran apa yang dia diharapkan oleh perusahaan untuk karyawannya. Hal itulah yang nanti harus diterjemahkan bagaimana target ini bisa dijalankan oleh bawahnya, terutama milenial. Dengan cara apa? Pertama, dia harus banyak mengencourage atau mengeksplor, meningkatkan bagaimana milenial ini mengembangkan ide bagaimana dia bisa mendapatkan target. Sama seperti yang disampaikan sama Kak Dewa tadi. Dia diberikan kebebasan untuk mencari cara sendiri bagaimana mencapai target dengan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah itu. Tidak langsung didirect, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu harus melakukan ini, dan seterusnya. Milenial malah jauh lebih tidak nyaman dengan model-model kayak begitu. Ketika target seperti ini, dengan aturan yang seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah itu jauh lebih suka milenial. Mereka justru berpikir, oh berarti saya mau cara pakai ini ya, cara pakai ini dan sebagainya. Kedua, ketika milenial ini punya hambatan ya, karena tidak semua ide kreativitasnya milenial itu bisa dijalankan dengan lancar, smooth gitu ya, lancar gitu. Karena bisa jadi mereka-mereka yang fresh graduate masih minim dengan pengalaman gitu ya. Tugas kita seorang leader bukan untuk meng-cut atau menghentikan ide itu, tapi justru memberikan modify, gambaran-gambaran informasi yang bisa membantu dia memodifikasi idenya sendiri. Misalkan saya kepentok ide kayak begini nih, nggak bisa jalan nih. Bukan berarti langsung leader ini meng-cut ide itu tidak dijalankan, tidak. Tapi dia memberikan banyak informasi ya, informasi-informasi sehingga dia bisa berpikir ulang apa yang harus saya desain terhadap ide saya. Nah, sehingga dia bisa terus berkembang nih idenya begitu. Ketika dia sudah menjalankan, ini yang biasanya sering lupa ini si pemimpin apa? Feedback, umpan balik. Milenial, dan ini juga saya rasakan ya, saya sekarang juga punya beberapa mahasiswa juga yang milenial, terus juga punya bawahan di milenial juga.
Ketika mereka tak kasih feedback dengan tidak saya kasih feedback, itu ada bedanya. Mereka ketika diberikan feedback itu ada banyak persepsi bagi milenial, apa dia satu diperhatikan, karena kan dengan feedback itu berarti apa yang saya lakukan itu juga diamati oleh pimpinan saya. Kedua, dia bisa mendapatkan apresiasi bahwa apa yang dia lakukan itu diberikan tanggapan. Ketiga, dia bisa dapat masukan. Nah, cuman masalahnya tidak banyak leader yang paham bagaimana cara memberi umpan balik atau feedback. Kadang-kadang feedback itu sifatnya adalah justru menjudge. Langsung ngomong, wah kamu kok nggak bisa begitu, kamu dan sebagainya. Kenapa nggak pakai cara ini? Kenapa nggak pakai cara ini? Langsung begitu. Nah itu itu yang kadang bikin milenial akhirnya feedback bukan menjadi salah satu hal yang dinanti-nanti milenial, malah menjadi sebagai momok. Aduh, ada feedback begini, males dan sebagainya. Padahal sebenarnya feedback itu sangat disukai sama milenial. Hanya saja cara yang tidak pas itu menjadikan ini. Sebenarnya ada beberapa teknik sih sebenarnya feedbacknya. Cuman selama ini yang saya jalankan yang saya nilai lebih efektif itu evidence based. Jadi berdasarkan bukti perilakunya. Jadi kalau kita mencoba mengkritisi apa yang sudah dikerjakan dan dihasilkan milenial, baik itu yang sifatnya positif maupun negatif, itu harus ngomong evidence based. Jadi berdasarkan perilaku yang dibuktikan sama dia. Itu lebih suka karena dia cukup aware, cukup sadar. Oh iya ya, yang saya lakukan begini ya, gitu. Daripada kita berdasarkan pada judgement, penilaian bahwa kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa, tapi nggak ada evidence base-nya gitu. Dan terakhir yaitu untuk melakukan ini pemimpin perlu yang namanya limited direction. Jadi arahan yang sangat terbatas, bukan berarti tidak ada arahan, tidak. Tapi arahan yang terbatas ini maksudnya adalah arahan yang bisa menggambarkan bahwa milenial paham apa yang akan dia lakukan menurut dia dengan aturan yang ada. Bukan berarti tidak ada arahan ya. Atau justru terlalu banyak arahan, tahu nggak suka. Ya tadi, kamu begini, kamu begitu, kamu begitu, kamu begitu, wis. Akhirnya yang terjadi ya gini, hasilnya nggak gitu. Itulah sebenarnya langkah-langkah yang secara umum cukup membantu ketika harus mengembangkan milenial. Karena milenial itu dia punya ego state yang cukup tinggi ya. Itu yang dikatakan Mas Dewa, gampang-gampang unik. Iya betul, gampang-gampang unik. Apalagi kalau berapa tahun lagi ini pemimpin-pemimpin kita adalah mereka-mereka yang lahirannya dari generasi milenial. Ya betul, ya sudah mulai kan, sudah mulai bergeser lah saya. Tonggaknya, leadernya sudah akan mulai bergeser. Nah, bicara tentang leader, berpengaruh nggak sih dengan cara komunikasi seorang leader kepada milenial sekarang ini? Sangat pengaruh sekali. Itu bahkan saya kan ini backgroundnya memang psikologi ya, saya kan psikolog juga ya. Persoalan manusia itu cuma satu sebenarnya kalau antar manusia, apa komunikasinya. Ketika komunikasinya ini tidak sejalan antara leader dengan milenial bawahnya, problemnya pasti di situ. Makanya rata-rata kalau milenial resign, coba kita riset gitu ya, kita survei begitu. Alasan terbesarnya lebih banyak persentase lebih kepada leadernya. Iya, betul. Leadernya nggak nyaman, leader saya itu orangnya kurang terbuka gitu ya. Ketika ada masukan apa, ngomongnya ya tapi tidak dijalankan. Nah, kayak gitu ada banyak yang kayak gitu. Leader rumang apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa rumongso, tapi nek bahasa kita yang ngomongnya merasanya leader itu adalah orang yang hebat, diberi masukan nggak mau sama milenial, ngomongnya ya cuma di depan tapi tidak dijalankan. Nah, milenial kurang begitu nyaman dengan model-model begitu. Dan kebanyakan juga apakah ada kemungkinan kalau leader-leader yang seperti itu akan membuat milenial ini pada akhirnya tidak berkembang, tidak bisa menjadi karyawan yang kredibel pada sebuah perusahaan? Bisa kemungkinan nggak sih seorang milenial itu akan menjadi leader yang seperti itu? Sangat memungkinkan sekali. Bahkan memang milenial yang bisa mengembangkan potensinya dan menjadi karyawan yang kredibel itu salah satunya adalah pengaruhnya dari leader. Leader itu pegang kunci utama memang. Bahkan sampai menjadi berapa persentase pengembangan karyawan bawah itu justru dari leadernya gitu ya. Mengenai tentang jadi kalau kita bicara mengenai tentang motivasi mengembangkan diri itu ya, motivasi ada internal sama eksternal. Justru eksternalnya dari lingkungan ini seperti kayak leader ini paling besar pengaruhnya.
Justru di samping internalnya dirinya sendiri ya untuk nanti berkembang. Tapi sejauh ini di dalam proses pengembangan karyawan, motivasi internal itu akan juga seiring bertumbuh dengan adanya motivasi-motivasi dari eksternal kayak leader. Itu. Nah, itu ya, sahabat. Jadi memang gampang-gampang unik dan seorang milenial memang haus akan ilmu, akan sesuatu hal yang namanya tantangan ya, sahabat. Jadi pinter-pinternya seorang leader untuk bisa berkomunikasi, itu catatannya. Nah, terakhir Mas Haris, closing statement untuk tema kita pagi hari ini seperti apa supaya milenial ini di tempat kerjanya bisa berkembang, kemudian perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang kredibel, dan leader ini bisa membuat next generasi ini juga bisa menjadi leader yang baik. Yang baik, oke, baik. Mungkin close statement saya ya, penutup saya paling tidak begini. Sebenarnya milenial itu sudah pembicaraan yang cukup lama sebenarnya. Kalau kita bahas dan mulai sedikit sadar itu agak-agak terlambat kalau saya ya. Sekarang sudah mulai eranya generasi Z ya. Itu sudah ngomongnya bukan teknologi savvy tapi digital native. Mereka lahir dengan adanya teknologi gitu ya. Bahkan sudah tidak perlu arahan tapi dia sudah harus jalan gitu. Itu digital native mereka. Makanya kalau ada persoalan apa, cukup dilihat apa yang harus dilakukan, sudah by googling itu sudah bisa itu ya. Beda dengan teknologi savvy yang tinggal dikasih teknologi dia akan belajar dengan teknologi. Kalau sekarang sudah mereka hidupnya mulai kecil dengan sudah sampai sekarang sudah pakai teknologi, sehingga persoalannya yang menjadi krusial harusnya sekarang dipertimbangkan bagaimana perusahaan ini berkembang dengan era perubahan yang saat ini yang ada. Terlepas itu pasti akan berdampak pada SDM-nya, pasti tidak mungkin tidak. Mulai dari penggunaan teknologi terutama ya. Nah, oleh karenanya perlu dibentuk atau dibangun komitmen dari para top manajemen atas ini sadar bahwa penting sekarang bahwa hamba-hamba kita milenial dan generasi Z ini sudah mulai muncul di perusahaan. Kalau kita mau komit perusahaan kita langgeng gitu ya, terus berjalan sampai nanti pada waktu yang tidak terbatas, harapan kita begitu di perusahaan-perusahaan, maka kita harus aware karena yang menjalankan perusahaan itu tetap adalah SDM. Iya, betul. Karena kan memang perusahaan bisa berjalan karena adanya SDM, sahabat. Jadi ya pintar-pintarnya lah ya para leader untuk bisa ngemong SDM, karena SDM ini salah satu aset bagi perusahaan. Terima kasih Mas Haris sudah memberikan kita banyak ilmu terkait dengan pengelolaan SDM milenial, karena kebanyakan saya dan juga Anda adalah termasuk milenial, sahabat ya. Dan ikuti terus perbincangan bersama dengan Magna Solusi Integra atau MSI Consulting setiap hari Selasa, sahabat, dari pukul 8 hingga 9 pagi ya. Saya Andra Sari dan juga Mas Haris harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.